Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Mu'in yang sudah lama berhenti sebenarnya ini ya. Jadi di pembahasan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan seputar qirot ya, masih seputar qirot. Kita di pembahasan sebelumnya sampai di kalimat ini ya, fala yarji'u fihi hina'id ya. Jadi sekarang kita akan mulai dari kata na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Na'am lau ajarahu roja'a fihi. Jadi tentunya kalau kita bahas sepotong-potong seperti ini tidak akan bisa nyambung pembahasannya. Jadi kita harus menyinggung sedikit atau sebagian dari pembahasan sebelumnya. Ini mohon maaf ada motor keras sekali, semoga suaranya gak masuk ya. Jadi dalam pembahasan sebelumnya ini adalah membahas seorang penghutang yang boleh mengambil kembali barang yang dihutangnya selama barang itu masih dalam kepemilikan dari penerima hutang. Penghutang dan penerima. Penghutang itu maksudnya pemberi hutang ya. Jadi mukrid boleh meminta kembali barang yang dihutangkan selama barang itu masih belum hilang dari kepemilikan muktarid. Muktarid. Kemudian ada beberapa pengecualian atau ada beberapa hukum ya. Kalau barang itu masih ada dalam kepemilikan muktarid tapi ada hak yang berhubungan dengannya. Misalkan barang itu digadaikan atau menghutang budak, kemudian budaknya diakati kitabah, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil kembali. Kemudian kalimat na'am ini adalah istidrok ya. Istidrok atau kalimat yang disebutkan untuk menghilangkan kesalahpahaman dari kalimat sebelumnya. Karena kalimat sebelumnya tadi pembahasannya, kalau barang yang dihutang ada hubungannya dengan hak orang lain, maka mukrid tidak boleh meminta kembali. Berarti apapun itu hukumnya menyeluruh. Nah, ternyata ada pengecualiannya. Jadi untuk menghilangkan kesalahpahaman bahwa hukum ini menyeluruh diberi kata na'am. Nah, pengecualian ini adalah akad ijaroh. Ya. Jadi kalau muktarid dia menyewakan barangnya, ternyata walaupun ada hubungannya dengan penyewa, ternyata mukrid boleh meminta barang yang dihutangnya itu, barang yang diberikan itu. Jadi misalkan saya hutang teman saya, hutang motor, boleh hutang motor itu boleh loh ya. Saya hutang teman saya hutang motor, kemudian motornya saya sewakan. Itu teman saya boleh meminta motor itu kembali. Boleh meminta motor itu kembali. Jadi ini pengecualian dari sebelumnya. Kalau sebelumnya andai kata saya meminjam motor atau menghutang motor, kemudian motor itu saya gadaikan, itu pemberi hutang atau mukrid tidak boleh meminta kembali, tidak bisa meminta kembali. Tapi kalau saya sewakan bisa meminta kembali. Dan nanti dia mukrid atau teman saya itu, dia boleh memilih antara motor itu diambil kembali tapi manfaatnya dimiliki orang lain karena statusnya adalah motor yang disewakan, atau dia meminta badal, meminta ganti. Jadi pilihannya dua ya. Pilihannya dua. Boleh dia mengambil barang yang sama dengan yang diberikan, tapi manfaatnya kosong karena manfaatnya masih dimiliki oleh penyewa. Boleh juga meminta ganti. Kemudian di kalimat selanjutnya, wa yajibu 'alal muqtaridi raddul misli fil misli. Nah, ini sekarang kita membahas cara pengembalian dari akad qard ya. Akad qard. Jadi muktarid atau penghutang ya. Muktarid, pokoknya muktarid itu orang yang hutang. Orang yang hutang dia harus mengembalikan misli ya. Harus mengembalikan misli. Nanti ada contohnya misli. Lah di sini ternyata dalam i'anah ada penjelasan bahwa keharusan mengembalikan misli itu selama tidak ada istibdal. Istibdal itu meminta ganti. Meminta ganti itu boleh. Jadi misalkan
saya hutang makanan misalkan beras, kemudian kita ada kesepakatan untuk dikembalikan berupa baju atau berupa uang, itu boleh ya. Jadi itu namanya istibdal. Istibdal itu meminta ganti. Jadi seharusnya kalau hutangnya beras kan dilunasi dengan beras, tapi boleh asalkan ada kesepakatan antara pemberi hutang dan penerima hutang, kesepakatan mengganti apa yang dikembalikan, itu boleh, namanya istibdal. Atau istilah lainnya iktiyat ya. Iktiyat pokoknya intinya meminta ganti itu boleh. Lah misli itu apa? Wahwa anaqdu wal hubub. Dalam Fathul Mu'in ada dua misli. Yang pertama adalah naket. Naket ini mata uang ya. Kalau dalam kitab ya isinya cuma dua, bisa dirham atau dinar, dan juga hubub. Hubub ini biji-bijian. Jadi contohnya bukan contoh ya. Jadi misli itu memang ada dua ini, memang ada dua ini. Walau nakdan abtalahu sultan. Walaupun naket ya, misli yang berupa naket ini berupa mata uang yang telah dibatalkan oleh sultan, oleh penguasa. Dibatalkan artinya tidak diberlakukan. Jadi misalkan saya 10 tahun yang lalu hutang naket, misalkan dirham misalkan ya. Ternyata saat ini dirham itu sudah tidak berlaku. Lah itu juga dikembalikan berupa dirham masa lalu juga nggak masalah. Itu maksudnya walau nakdan abtalahu sultan. Walau nakdan. Jadi pengembalian misli ini tetap diharuskan walaupun mislinya berupa naket yang sultan telah membatalkan bertransaksi dengannya. Alasannya mengapa? Li'annahu aqrabu ila haqqihi. Karena pengembalian berupa misal itu yang paling dekat dengan hak ya, yang paling dekat dengan hak mukrid. Ini dhamirhi kembalinya ke mukrid ya. Kembalinya ke mukrid. Jadi li'annahu ini adalah alasan dari keharusan mengembalikan misal. Jadi mengapa harus mengembalikan misal? Karena misal adalah yang paling dekat dengan hak dari pemberi hutang, dari mukrid. Kemudian kalau barangnya tidak misli gimana? Waradul misli suratan fil mutakawim. Jadi rodul misli yang pertama tadi maksudnya ya barangnya sama ya, barangnya sama, jenisnya sama. Jadi kalau hutang beras dikembalikan beras, hutang dolar dikembalikan dolar. Nah sekarang kalau tidak misli itu mutakawi maksudnya. Itu yang dikembalikan adalah misal, tapi yang surotan. Surotan artinya bentuknya sama. Wahwal hayawanu wasiyabu wal jawahir. Jadi mutakawim di sini dijelaskan ada tiga, yaitu binatang, pakaian, dan juga jawahir. Jawahir ini ya barang-barang berharga, ya barang-barang berharga. Maksudnya kalau memang yang dihutang adalah barang yang tidak dihitung dengan cara ditakar atau ditimbang, seperti hewan itu kan tidak ditakar, tidak ditimbang atau tidak ditakar dan ditimbang, itu kan berarti tidak termasuk kategori misil. Kalau tidak misil, maka pengembaliannya adalah yang bentuknya sama. Jadi saya hutang kambing ya nanti dikembalikan kambing gitu, maksudnya gitu. Saya hutang baju nanti dikembalikan berupa baju. Walaupun kambing yang dikembalikan tidak sama dengan kambing yang dihutang, itu namanya misil itu. Misil tapi surotan ya, surotan. Nah, di sini ada penjelasan bahwa keharusan mengembalikan misil yang surah ya. Surah artinya ukurannya tidak sama tapi bentuknya sama. Walaupun hewan, baju dan jawahir itu bukan misil secara hakiki, tetapi secara bentuk itu pengembaliannya harus misil. Dan alasan atau dalil dari keharusan ini adalah satu hadis dari riwayat Muslim yang menceritakan bahwa suatu hari Nabi Muhammad pernah hutang unta usia 2 tahun, tapi Nabi mengembalikan untanya usia 7 tahun 5 tahun ya. Pokoknya intinya Nabi Muhammad itu antara unta yang dihutang dengan pelunasannya
itu lebih tua pelunasannya. Lebih tua pelunasannya. Kalau tidak salah, mohon koreksinya, Nabi Muhammad hutang unta usia 5 tahun, tapi saat mengembalikan, beliau mengembalikan usia 7 tahun. Jadi lebih mahal, yang dikembalikan itu lebih mahal. Setelah itu Nabi bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qadha'a. Artinya bahwa orang yang paling baik di antara kalian adalah dia yang eh, paling baik dalam melunasi hutang. Artinya hutang itu sebenarnya memang secara prosedural harus dikembalikan secara nilai yang sama ya. Kalau hutangnya 50 ya dikembalikan 50. Tapi ada anjuran orang yang hutang itu baiknya dia mengembalikan dengan nominal atau dengan ukuran yang lebih. Yaitu anjuran ini dari sabda Nabi tadi, inna khiyarakum ahsanukum qadha'a. Jadi manusia terbaik dari manusia-manusia yang lain kalau dari sisi ini adalah dia yang membayar hutang dengan lebih. Ini tidak ada syarat ya. Kalau ada syarat nanti jadinya riba. Ini dilakukan secara sukarela, tidak ada syarat, sehingga eh, hal ini tidaklah haram, tidaklah dilarang oleh syariat, justru dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu dulu yang saya bagikan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.